berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum masuk materi saya presensi dulu ya. Iya, Bu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mas Kolis, Terus? Mbak Dila, sama Mbak Amel. Ada tiga. Masuk semua ya? Iya. Kemudian sebelum pembelajaran Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Hore. Silakan kalian berdiri semua ya. Oke. Silakan pensil di masing-masing. Pensil. Boleh. Ini boleh Bu? Boleh. Amin. Berdiri. Dan setiap kali berdiri menyediakan satu pulpen atau pen. Iya. Ini kan aling. Kalian bagi. Loh. Ya. Kalau Bu Guru bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai. Oke. Konsentrasi. Oke. Kalau Bu Guru bilang sikut, kalian pegang yang ini. Oke. Kalau Bu Guru pegang sakit, pegang perut. Kalau Bu Guru bilang sikat, maka kalian harus berebut pulpen atau pen di meja itu. Oke, konsentrasi dimulai. Sakit. Yuk, konsentrasi. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Kurang excited deh. Dan dia terlalu malu ya kan? Oke, kasih ya. Sakit. Berkesiku ya. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Coba tadi. Fokus ya. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa yang kalah? Oke, nanti yang kalah akan saya beri pertanyaan. Oke. Pembelajaran kita kali ini yaitu terkait teks eksposisi. Nah, ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Belum Bu. Oke. Jadi teks eksposisi ini yaitu teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Jadi informasi ini biasanya didasarkan pada data hasil penelitian atau suatu peristiwa. Ya, kalian bisa menemui teks eksposisi ini di lingkungan sekitar. Bisa juga melalui berita-berita, majalah ataupun koran. Kemudian ada beberapa Kemudian tujuan dari teks eksposisi ini adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi
Ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ada yang tahu ciri-ciri teks eksposisi? Belum. Belum, Bu. Belum tahu. Belum. Jadi ada beberapa. Ini ada 5. Yang pertama, berisi informasi dan pengetahuan. Kemudian menggunakan kemudian yang ketiga jadi ada 4 macam ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah berisi sebuah informasi dan pengetahuan. Yang kedua menggunakan bahasa baku. Yang dimaksud dengan bahasa baku di sini itu bahasanya sudah sesuai dengan kaidah EYD atau sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, atau KBBI ya, betul sekali. Kemudian tulisannya singkat dan jelas, jadi tidak terlalu bertele-tele. Kemudian yang terakhir bersifat tidak mempengaruhi. Jadi teks eksposisi ini berisi sebuah pengetahuan untuk memberitahukan kepada khalayak umum atau si pembaca. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lanjut, ada struktur teks eksposisi. Strukturnya ini ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga adalah Penegasan ulang. ya, betul sekali. Nah, dari ketiga ini ada yang mau menjawab pengertiannya? Saya, Silakan Mbak Ali. tesis adalah pembuka atau gagasan awal, kemudian untuk argumentasi adalah pendapat atau opini, kemudian gagasan ulang sama dengan rangkuman dari awal hingga akhir hingga mempertegas gitu. Oke. Jadi tesis ini berada di bagian awal ya, bagian awal. Biasanya tesis ini berisi topik apa yang akan kalian ambil untuk menulis teks eksposisi. Kemudian yang argumentasi ini sama dengan pendapat dari tesis tersebut, dari topik yang kalian tulis. Kemudian yang penegasan ulang ini biasanya berisikan kesimpulan Berdasarkan argumentasi. ya, kemudian bisa juga saran, solusi, ataupun rekomendasi. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih cara membedakan fakta dan opini? Ini ada beberapa. Kalau fakta biasanya berisi fakta yang kebenarannya dapat diuji. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat fakta ini biasanya berisi informasi atau data yang akurat. Dan yang ketiga, kalimat fakta ini bersifat objektif. Dan yang terakhir, kalimat fakta biasanya dapat menjawab unsur 5W 1H. Contohnya, telah terjadi banjir di Jakarta Utara yang menyebabkan korban tewas sebanyak 14 orang. Data ini bisa diambil dari kegiatan wawancara atau sumber-sumber referensi, misalnya buku, majalah, atau koran. Itu. Kemudian
Yang opini ini tidak dapat atau masih belum dapat dibuktikan kebenarannya dan sifatnya subjektif. Opini juga didasarkan pada pendapat pribadi si penulis. Ada yang ditanyakan? Tidak. Boten Bu. Kemudian ada kaidah-kaidah kebahasaan. Ini ada 5. Yang pertama menggunakan kata peristilahan. Yang pertama menggunakan kata-kata dinotatif. Nah, ini ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama ada kata peristilahan. Nah, kata peristilahan ini dapat kalian gunakan sesuai dengan topik apa yang kalian ambil. Misalnya kalian mengambil terkait fenomena alam. Kalian bisa menggunakan kata seperti populasi, kemudian hutan lindung, polusi, dan sebagainya. Kemudian untuk konjungsi kausalitas, ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Contohnya seperti oleh karena itu, disebabkan, akibatnya, itu. Kemudian yang ketiga mengandung makna temporal atau konjungsi waktu. Ini bisa digunakan kata-kata seperti sebelum itu, kemudian, dan pada akhirnya. Yang keempat ada kata kerja mental. Nah, kata kerja ini menggambarkan bagaimana proses berpikir, perasaan atau pengamatan seseorang tersebut. Kemudian yang terakhir menggunakan kata perujukan. Nah, kata perujukan ini misalnya menganalisis, menyadari, mengingat, atau memperhatikan. Nah, untuk langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi ini ada beberapa. Yang pertama, menentukan topik yang akan dipelajari. Yang kedua, ada yang tahu? Menentukan tujuan penulisan. Terus, mengumpulkan data dan informasi. Kemudian yang keempat, membuat kerangka teks. Yang kelima, pengembangan kerangka menjadi paragraf. Dan yang terakhir, merevisi dan menyunting. ya, betul sekali. Terima kasih Bu. Sama. Oke, cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Tidak Bu. Jika tidak ada, Bu Guru punya bacaan ini. Nanti kalian analisis untuk tesisnya bagaimana, argumentasi bagaimana, dan penegasan ulang bagaimana. Serta konjungsinya itu apa saja yang tercantum dalam bacaan ini. Satu kelompok berisikan 2 siswa.
Nanti bayar kayak ini. Materi beda, beda apa ya? Iki lho disor iki lho. Terus mana ya materi yang Ya udah kayak gitu. Aku pas semua kan mau tanda ini. Sumpah aku dulu tanda itu. Sulit Bu ini Bu, gimana ini? Enggak. Ganjinan, tak kembali gini, kuncinya tak bawa. Soalnya gue banget ini, gue kurang ajar banget dari. Kita harus prestasi. Ini jauh dia loh kan Beta. Argumentasi. Dari suku ya. Bu, mau izin kamar mandi Bu? Ya boleh. Oke, semua sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Untuk kelompok pertama bisa mempresentasikannya ke depan. Bisa, silakan Mbak Ami. Semangat Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan menganalisis argumentasi tesis dan juga penegasan ulang dari teks yang sudah diberikan. Teks yang saya analisis berjudul lingkungan bersih hidup sehat. Di antaranya di sebuah kampung yang sering pepohonan tumbuh rimbun di sepanjang jalan, sungai kecil mengalir jernih di tengah pemukiman dan udara terasa segar setiap pagi. Di daerah itu warga terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Setiap rumah memiliki kompos kecil untuk mengelola sampah organik dan botol plastik. Pengembangan ini sangat berbeda dengan daerah padat penduduk yang besar. Sampah menumpuk di pinggir got dan tersumbat oleh plastik. Pemerintah memang memiliki peranan penting dalam pengelolaan sampah dan kebijakan lingkungan, namun jika masyarakat tidak ikut ambil bagian, segala usaha
dari kalimat tersebut adalah di sebuah kampung yang sering pepohonan tumbuh rimbun di sepanjang jalan, menjaga lingkungan tetap bersih bukan hanya soal estetika, tapi juga soal kesehatan dan juga kenyamanan hidup bersama. Penulisan ini bisa dikatakan tesis karena menyatakan bahwa kebersihan lingkungan memberikan dampak nyata bagi kehidupan manusia, tidak hanya sebagai estetika, tapi juga sebagai menjaga kesehatan bersama. Kenapa itu disebut tesis? Karena itu merupakan pembukaan ataupun awalan gambaran umum sehingga semua orang dapat memahaminya. Dan kemudian itu argumentasi. Argumentasi adalah pendapat. Dari paragraf 2 ada contoh argumentasi, yaitu masyarakat di daerah kampung yang disiplin dapat mengelola sampah sehingga dapat menjaga kebersihan. Itu termasuk dalam argumentasi. Kemudian untuk paragraf 3 juga ada, yaitu kampung yang bersih dengan kota besar yang padat penduduk dan kumuh, akibatnya kurang kesadaran lingkungan. Jadi kalau di daerah kecil biasanya itu lingkungannya cenderung lebih bersih karena terjaga dan terstruktur cara menjaga kebersihannya. Beda dengan daerah kota besar yang lebih atuh-atuh terhadap kebersihan. Dan untuk paragraf keempat yaitu menggunakan peran pemerintah penting untuk kontribusi masyarakat dalam mengelola lingkungan. Dan untuk penegasan ulangnya terdapat di paragraf 5 yaitu paragraf terakhir dengan kutipan, dengan membayangkan lingkungan yang bersih dan sehat, kita seharusnya terdorong untuk menjaga tempat tinggal kita masing-masing. Kenapa itu disebut dengan penegasan ulangnya? Karena menekankan kembali dan menjaga lingkungan agar terjaga bagi setiap orang untuk berkontribusi demi masa depan yang lebih baik. Untuk konjungsinya sendiri ada beberapa konjungsi, diantaranya yaitu dan atau konjungsi penambahan. Terdapat pada salah satu kalimat yaitu pepohonan tumbuh rimbun di sepanjang jalan dan udara terasa segar dengan kata dan di sana. Kemudian ada juga tetapi. Kutipannya adalah bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal kesehatan. Kemudian ada juga namun yang termasuk dalam pertentangan. Dalam kutipannya yaitu, namun jika masyarakat tidak ikut ambil bagian, di situ ada kata namun yang merupakan kalimat kata bantahan. Kemudian ada juga konjungsi jika atau syarat. Dalam kutipan jika masyarakat tidak ikut ambil bagian, di situ ada kata jika masyarakat yang termasuk dalam konjungsi syarat. Kemudian ada juga akibatnya yang termasuk konjungsi sebab akibat. Dalam kutipan akibatnya air mudah menggenang. Di situ ada kata akibatnya masuk dalam konjungsi sebab akibat. Kemudian ada juga bila termasuk dalam konjungsi syarat. Bila di setiap orang mau berkontribusi, di situ ada kata bila termasuk dalam konjungsi syarat. Dan yang terakhir adalah semua ini berawal dari. Itu termasuk dalam konjungsi penyebab.
memberi dampak nyata bagi kehidupan manusia. Menjadi lingkungan tetap bersih bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal kesehatan dan kenyamanan hidup bersama. Untuk paragraf kedua juga termasuk dalam tesis. Di daerah itu, warga terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Setiap rumah memiliki komposter kecil untuk mengolah sampah organik dan botol plastik dikumpulkan rapi untuk didaur ulang. Di daerah-daerah tersebut jarang kena banjir atau wabah penyakit. Warga saling mengingatkan dan bekerjasama dalam menjaga lingkungan mereka. Pada paragraf ketiga ini termasuk argumentasi. Pemandangan ini sangat berbeda dengan daerah pada penduduk di kota besar. Sampah menumpuk di pinggir jalan, kok tersumpah oleh plastik dan bau tak sedap menyengat udara. Akibatnya air mudah mengenang yang bermakiat dan berbagai penyakit mulut bermunculan. Semua ini berawal dari satu hal, sebenarnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Pada paragraf keempat juga termasuk argumentasi. Pemerintah memang memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dan kebijakan lingkungan. Namun jika masyarakat tidak ikut ambil bagian, segala usaha akan sia-sia. Perubahan harus dimulai dari hal sederhana, membuang sampah natural, mengurangi plastik sekali pakai dan menanam pohon sekitar rumah. Dan pada paragraf terakhir, paragraf ke-5 termasuk pada struktur regenerasi. Dengan membayangkan lingkungan yang bersih dan sehat, seharusnya terdorong untuk mendekat tempat tinggal kita masing-masing. Lingkungan yang bersih adalah cermin dari perilaku masyarakatnya. Bila setiap orang mau berkontribusi, masa depan bumi akan jauh lebih baik, sehat, dan layak untuk generasi berikutnya. Hasil analisis saya untuk konjungsi atau kata hubung, yang pertama ada konjungsi koordinatif, ada kata tetapi juga dan juga dan juga tetapi juga. Lalu pada konjungsi subordinatif ini saya analisis kata untuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi terkait teks eksposisi, apakah semua sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, mungkin Mas Hanif bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, teks informasi. Teks eksposisi adalah teks yang mencakup sebuah isi tentang informasi suatu ke fenomena tertentu. Baik, terima kasih Mas Hanif. Saya kira untuk pemaparan materi kita kali ini sudah cukup ya, dan saya rasa semua sudah memahami. Ibu, terima kasih Bu. Sebelum menutup pembelajaran kita, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.